baik itu kerja ataupun kuliah, insya Allah rezekinya ada sendiri-sendiri. Kalau misalkan yang kerja, tentukan kalian mau kerja kemana, niatkan dengan pasti kerjaan yang nanti kalian dapatkan. Gak usah terlalu gengsi dengan kerjaan yang kalian dapat nanti. Kerjaan apapun, yang penting halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, Kak, Damang. alhamdulillah Pak, salam suna. Alhamdulillah saya. Ya, no, Bapak teh bade nyungkeun bantosan kangge sharing sareng Nopia, terutama di bidang pekerjaan benernya Nop. Jadi di dunia kerja. Oh, mau Ya, biar lebih real ke anak-anak SMK 1. Nah, sebelum dimulai, biasa tuh Nop, perkenalkan diri heula Nopia teh di SMK teh lulusan tahun sabaraha, jurusan naon, terus teh di Banjarna di mana? Kenalkan, nami Abi Novia Listiani, lulusan SMK Hiji, jurusan Administrasi Perkantoran 3, tahun 2013. 2013 Nop? Gitu, Pak. Uhun, Pak. Jadi Kami ya, atas 7 tahun, uhun ih. Atau seangkatan jeung eta Nop jeung Ridwan. Uhun ih. Ridwan anu anak MM. Uhun, Ridwan MM. Terus Fajar Bahari. Oh nya. Di Banjarna di mana Nop? Banjarna di perbatasan, Pak. Batasan mana? Randegan ka Pali gitu. Perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Oh nya. Randegan Pali gitu. Nah, Nop, di tengah masa pandemi ya nya anak-anak SMK 1 terutama kemarin teh rada terhambat di bidang prakerina. Jadi baru beberapa bulan teh sudah ditarik lagi ke sekolah karena sudah mulai PSBB termasuk lockdown di beberapa daerah. Jadi mayoritas anak SMK 1 kemungkinan kurang begitu dapat pengalaman untuk dunia kerja. Tak payanten ayeuna bade sharing sareng Nopia terutama di dunia kerjana biasa. Iya, sapa insya Allahnya. Manawi Abi ngejelaskan satya sana gitunya soalnya kan pengalaman tiap orang benten-benten. Iya. Gimana versi Abi we nya? Iya, benar. Dan terutama Nop, ternyata terutama kelas 3-nya, kelas 12 masih bingung mulai dari kuliah mau kuliah kemana, bade kerja kumaha. Jadi pengalaman kerjanya secara real masih belum terlalu dapat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sharing dengan Nopia jadi mereka itu bisa lebih punya gambaran tersendiri untuk melanjutkan langkah ke berikutnya, apakah mau kuliah atau kerja. Ayeuna Nopia teh di mana Nop? Ayeuna teh kerja teh? Di Malaysia, Pak. Di Malaysia Daerah di Johor mana? Baru. Oh, di Daerah Johor. Johor Baru. Terus sabaraha lami Nop di dinya? Alhamdulillah 2 bulan deui bade 2 tahun. Ini betah pisan? Ih, dibetah-betahkan Pak ku butuh. Ayeuna Nopia teh kerjana di bidang naon di dinya di Malaysia? Kalau di Malaysia mah alhamdulillah teh kerjanya di bagian QA di pabrik yang venture tuh di pabrik venture di bagian bikin rokok elektrik. Oh, rokok elektrik. Iya. Eta tempat tinggal dikasih mes atau nyari sendiri? Kalau tempat tinggal alhamdulillah didapat mes dari perusahaan, Pak. Jadi tapi ya enak tinggalnya kayak gitu rame-rame, dapat jemputan juga. Oke, Nop ya, kita mulai pertanyaannya. Ya mangga, Pak. Nah, Cina, ada pertanyaan dari 10AK2 dari Ayu. Kak Cina, apakah selama dulu belajar di SMK 1 punya niatan untuk kerja di luar negeri? Kumaha Nop?
Kalau niatan kerja buat kalau niatan buat kerja di luar negeri nggak ada sama sekali. Semua orang pasti pengennya kerja di negeri sendiri kan Pak ya. Lebih enak di negeri sendirilah daripada ngerantau jauh. Toh masih banyak kota-kota yang buat kota industri di Indonesia macam Karawang, Bekasi, terus Cikarang kan masih ada. Tapi yang namanya keadaan kadang-kadang memang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi ya mau gimana lagi? Kadang ya kita mengikuti keadaan aja gitu Pak. Ya, benar. Nah, pertanyaan berikutnya Cina. Iya Pak. Kok bisa kerja di Malaysia di luar negeri? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Jadi dulu asal muasalnya ceritanya itu begini Pak. Pertama kali kan tahun 2018 bulan Agustus. Itu tuh ada habis kontrak di Bekasi. Bingung kan mau cari kerja lagi, sedangkan masih jalan pendidikan juga, nggak mau putus pendidikan juga. Akhirnya udahlah tanya-tanya loker kemana, dan alhamdulillah juga dapat informasi dari adik kelas juga dulu waktu itu, kata dia udah berangkat bulan Juli 2018 waktu itu tuh. Terus disuruhlah katanya kalau nggak salah masih ada lowongan, pergilah jumpa Bu Deti, BK Bursa Kerja di SMK 1 kan Pak? Iya. Jumpa Bu Deti, terus tanya-tanya, isi formulir, terus disuruhlah pergi ke kantor agent yang di Tasikmalaya kayak gitu. Terus proses dapatlah sampai sini. Kayak gitu. Pendidikan namanya Nop Kapungkur? Kapungkur teh Bapak alhamdulillah menuju kuliah komputer akuntansi di Bekasi. Tapi itu terus dilanjutkan? Insya Allah nak pulang dilanjutkan. Oh iya. Nop Cik, kan tidak setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya orang teh nostalgia masa SMK hijinya di SMK hiji. Iya tuh Pak. Ya, nah, nu paling diinget ke Nopia bahasa masih di SMK hiji Kapungkur. Belajar matematika sama Pak Denny. Emang naon nu diinget? Kalau sama Pak Denny mah dikasih rumus tuh langsung nyantol gitu Pak. Gampang dikasih rumusnya tuh nggak kayak guru yang lain, beda. Ya mah endorse. Fakta Pak, LKS sampai penuh. Sih, emang Nopia termasuk katanya nanti termasuk siswa yang pintar dulu teh pas sekolah teh. Asa nama saingan jeung Eva nya Nop, nya jeung Eva. Oh, niasa teh saingan we ranking teh Nop di kelas teh. Iya. Ayeuna yang inget yang lain bahasa SMK hiji lingkunganna atau apakah inget ke biadah atau naon kumaha? Iya, rolada biadah Bapak ini. Masih ada nggak sekarang? Aya, alhamdulillah biadana masih aya, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Kan painten tos ayeuna tos hampir setengah tahun lebih paintennya. Ada kan sekolah ditutup, janten kantinnya aya. Nah kitu hungkul. Mantangna nobe di Indonesia mah pandemi teh masih kumahanya, masih tacan stabil. Ayeuna wae kan Jakarta teh statusnya tos beureum deui. PSBB ketat. Termasuk di Banjar. Rencana teh besok tanggal 21 September teh mau memulai KBM di sekolah teh, tapi masih eta masih normal gitu. Jadi satu kelas itu dibagi jadi 3 sesi. Jadi satu sesi itu 12 siswa. 12 siswa jadi dibagi-bagi eta. Terus teh samejana seorang. Ya Allah. Terus teh setiap meja teh dikasih sekatina plastik dengan kalau itu nya di dia majetan masih tacan stabil pisan. Pemididinya kumaha Nop kayana? Samil apa di Malaysia gen model gitu, kemana-mana wajib pakai face mask. Terus ya di setiap lingkungan pasti ada penjagaan, ketat, ikut SOP lah. Terus kalau misalkan di kilang pun kerja ya kita tuh emang pakai sekat. Kalau misalkan nggak pakai sekat, kuantiti orang misalkan 8 orang dikurangi jadi 4, jadi cuma setengahnya aja. Kalau misalkan mau lengkap 8 orang pakai sekat juga sama. Pakai bot. Pakai bor. Bot papan.
Oh, papan. Dikasih Oh. papan. Mm-mm. Papan tindak plastik nu transparan gitu. Enggak lah Pak, papan plastik yang biasa buat apa teh? Kalau di kita mah kadang-kadang bisa bikin buat kerajinan gitu loh. Oh. Kayak gimana ya? Mm-mm. Hmm. Papan kayak Ai gitulah. ai budak sakolana kumaha di dinya nu? Udah mulai sekolah katinggalina. Belum, Oh, tak can. sama belum. Berarti masih paten kawas Indonesia patennya salit-salit mahnya. Kayak anak-anak. Iya, Hmm. kita pun di sini masih PKPP lah Pak. Kalau di Indonesia kan namanya PSBB. Di sini namanya PKPP Naon itu teh? sampai bulan 12. Naon itu teh singkatan naon? Pengawalan, pergerakan, kawalan, pemulihan. Bahasa Malaysia pisannya nop. Iya Pak, aduh kadang-kadang sok campur-campur aja dia mah. Emang tiasa bahasa Malaysia nop enak? Salit lah Pak. Oh, paingan intonasinya terus rada-rada ke Malaysia ini mah. Sebeda. Salit maklum. Maklum. Tapi kayak siga tanop siga ke arah Tegal gini kan eta nanti intonasi suara. Ya Allah. Di dia mah Bapak campur-campur orang mana wae, kayak orang Palembang, Medan. Kayak orang Padang. Tapi betahnya Dibetah-betahkan ku butuh Pak, anak bina oge. berarti Novia hebat nanti kuat mental. Insya Allah. Mentalnya kuat Alhamdulillah. untuk seorang perempuan mah hebat lah. Ya soalnya terkadangnya Nop aya barudaknya anu lulusan SMK aja terkadang. Bahkan karena meskipun kerjanya di Indonesia gitu misalkan di Karawang atau di Bekasi sering kejadian nembege sabaraha bulan terus hoyong uih keluar geuningan. Berarti kan masih kurang eta gitu nya mentalna teh. Dan Novia berarti termasuk alumni nu hebat. Ukuran perempuan bisa hampir bade 2 tahun di sana. Nyaliranya di Indonesia atau seueur? Seueuran lah Pak. Kapungkur teh di Tasik 8 orang. 8 orang. Tapi mungkin bulan tapi nu sanes nama sambung bade 3 tahun abi mah pulang kayak bulan insya Allah pamit aya pamangan bulan 11 pulang. Oh bulan 11. Nuhun. Oke. Tah Nop aya naros deui nya Nop kieu. Kan Nop eta tos hampir 2 tahunnya didinya di Malaysia cenah. Kumaha cenah perbedaan antara kehidupan di Indonesia jeung Malaysia? Sami wae atau kumaha Nop? Kalau kebanyakan insya Allah sama, cuman memang ada beberapa perbedaan kayak apa ya Pak ya, bahasa sendok. Di sini kita bilang sudu, beli es teh manis. Pernah kejadian ya dulu pertama kali ke sini datang beli minum es teh manis tuh atau pedagangnya teh Pak melong. Amun cenah. Untung nate di sarangan ku ieu ku orang anu teu selami geuningan. Apa? Ayo pengen es teh manis. Kalau di sini mau bilang es teh manis, bilang teh ice. Kalau misalkan es teh pakai susu, teh ice. Kalau misalkan teh kosong, teh gitu bilangnya tuh. Kalau misalkan mau yang dingin, kalau mau yang panas bilangnya suam. Oh, atau di orang mah gitu. teh di orang mah teh mah tutuk oncomnya. Teu ge Pak. Seueur lah pokoknya mah. Seueur kadang-kadang kata-kata di kita di kita mah masih sopannya. Kadang-kadang seorang dia mah antos teu sopan gitu. Oh. Ai eta Nop orang-orangnya berarti mayoritas mah sama kawas di Indonesia nya. Nanti sikapna nu karituna eta nya ada sami keneh eta nya. Sami. Cuma kalau dalam bekerja ada perbedaan Pak. Kalau di Indonesia kan kita dikasih waktu sendiri, misalkan sholat asar 15 menit semua pergi sholat asar. Kalau di sini mah enggak. Kalau di sini mah jadi waktu kerja kita minta izin buat pergi sholat. Itulah kadang-kadang yang bikin kalau orang yang taat sholat mah gitu ya. Kadang-kadang teh risih. Karena alasan itu. Berarti teh kedah izin heula bade salat cenah gitu. Sabaraha menit dipasian izina no? 15 menit. Sambil 15 menit. Ayo Novia teh di lingkungan kerja satu ruangan teh sabaraha orang?
satu ruangan banyak lah Pak, kan campur sama production. Ada jadinya, sampai hampir 200. oh satu ruangan hampir 200? Iya, kan ruangannya lebar kayak aula. Oh, di sesi-sesi Nop kerjanya, misalkan shift pagi, shift siang, malam gitu. Kemarin waktu masih bener-bener lockdown ketat, kita kerja di shift 2. Ada 2 shift yang kerja jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai 11. Tapi sekarang alhamdulillah udah normal lagi. Normal. Tim mes ke lingkungan kerja atau bi? Alhamdulillah caket Pak. Oh caket. Tapi 5 diantar menit jemput. naik bus. Diantar Iya, jemput. pakai bus. Tapi iya, alhamdulillah dapat tempat yang dekat, ada juga yang jauh. Oh, hari eta Nop nanti mulai kerja ti jam sabaraha dugi jam sabaraha? Mulai kerja tuh dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau di Indonesia berarti dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Pokoknya pulang berangkat selepas subuh, pulang selepas maghrib. Eta istirahatnya sabaraha kali? Tangguh Pak, kadang-kadang jam 11 malam. Istirahatnya 3 kali kalau sampai jam 11 malam. Kalau sampai jam 7 cuma 2 kali. Hebatan. Kuatan. Alhamdulillah. Gimana lagi Pak? Dikasih makan tuh? Enggak. Oh. Sedihnya mah itu. Berarti beli sendiri gitu dirinya? Iya, beli sendiri, tapi alhamdulillah masih murah sih. Ai kantin apa Nop atau di luar? Ada kantin. Oh kantin. Oh. Iya. Oke. Nop, kita ke pertanyaan berikutnya. Mangga Pak, mangga. Nop cenah kan bade damel dirinya, misalkannya bade damel dirinya kan kabungkur teh Nopia teh ka budetinya, ka budeti kapungkur teh. Hoyong damel dirinya teh persyaratanna naon wae Nop, aya di tes teu gitu atau kumaha? Kalau biasanya ada tes, tapi kemarin alhamdulillah waktu saya lagi proses lagi nggak ada tes, soalnya memang katanya lagi butuh banget Pak. Kalau kawan-kawan saya kemarin ya kayak melewati proses, bener-bener proses gitu, tes sama ini itu yang ada di tesnya tuh sampai ke Bandung, ada interview, tes tulis sama tes psikotes itu tuh sampai 3 bulan. Kalau saya kemarin cuma 1,5 bulan sampai berangkat. Nah, terus eta teh Nop pas bade kadinya cenah diberangkatkeun, dibiayaan atau kumaha? Iya, dibiayain Pak. Kan kita tuh pertama kalinya ya, yang saya las tuh kita bayar sendiri 4.000 ringgit, dipotong dari gaji. Kita datang ke sini nggak bayar apa-apa, tapi nanti gaji kita dipotong setiap bulan sampai utang 4.000 ringgit itu lunas. Tapi yang setelah saya tuh tahun 2019 awal itu dihilangkan. Jadi alhamdulillah free, tapi nggak semua kilang di Malaysia itu masih free, tergantung dia ada subsidi atau enggak. Kalau yang ada subsidi insya Allah kita nggak usah bayar. Eta Nop ya kunaon milih kadinya kerjaan Nop kunaon teh ka perusahaan lain di Malaysia gitu? Lowongannya lagi ada di situ Pak. Lowongannya yang ada cuma di situ. Jadi ya agent tuh, jadi kita pertamanya itu kan habis dari Bu Deti, kita diarahkan untuk ke agent yang ada di Tasik. Nggak tahu sekarang udah pindah apa belum, aku juga kurang paham. Nanti di sana tuh kita tanya-tanya, dikasih informasi juga di kilang mana yang kosong. Nanti kita ya tanya-tanya lah informasi kira-kira lebih enak masuk kemana. Tapi biasanya agent itu lebih mengusulkan ke tempat yang memang betul-betul membutuhkan. Kayak gitu. Dan kebetulan itu ya ini yang dibutuhkan. Berarti orangnya kudu proaktif ya Nopnya, kedah taros kumaha gitunya. Iya Pak. Hari dirinya di tempat kerja Nopia di per bulan di pasian gaji sabaraha Nop? Gaji pokok 1190 RM. Kalau gaji tiap bulan alhamdulillah tergantung lemburan sih Pak, paling ya dapat di atas 2.000 lah. Jadi minimal sekitar 1.100-an, maksimal sampai 2.000-an. Iya.
Sabar rupiah itu teh, sabar rupiah itu teh. Tergantung kurs Pak. Tapi kurs sekarang lagi tinggi, alhamdulillah. Lagi 3.500 kaliin aja. Oh, jadi 1 ringgit itu kali 3.500 7 jutaan. 1.000 1 ringgit. 3.400 atau 3.500. Oh, rupiah. Iya. Jadi 1 ringgit itu 3.500 rupiah. Iya. Kalau Dikalikan lagi eta tinggi, kalau jumlah gaji, lumayan atuh Nop nih ageng. alhamdulillah Pak. Kalau dibilang agengan keneh di Indonesia masih dapat 10 sebulan kalau banyak OT. Di sini mah kerja sampai jam 11 baru dapat segitu. Kalau di Indonesia mah enggak, kerja sampai jam 7 aja. Bisa dapat 10. Alhamdulillah lah Pak. Bisa. Tapi keuntungan yang lain Nopnya jadi gaduh eta, mentalnya lebih kuat, bagus, terus teh pengalaman kerjanya lebih bagus dibandingkan dengan yang di Indo. Itu keuntungan yang lainnya. Kan Nopnya jadi banyak relasi dirinya. Gampang kalau misalkan kayak Indo deh teh. Iya sih Pak, alhamdulillah. Terus eta Nop, lo pami biaya per harina sakumaha sabaraha? Kalau lagi cuma makan aja ya Pak, ya nggak pergi kemana-mana. Sekali makan lah maksimal 5 ringgit, kali 3 kali makan 15 ringgit. 15 ringgit, ya sekitar 50.000 lah. Hari, sama kayak di Indonesia Pak. Pami biaya nu lainna kira-kira per bulan jadi sabaraha Nop? Kalau per bulan? Biaya lain-lain sama main terus belanja bulanan sama shopping kadang-kadang sampai 1.000 habis. Tapi masih tiasa nabung dirinya teh. Insya Allah masih. Nah, eta gaji eta teh secara cash atau ditransfer ke rekening? Ditransfer rekening Pak. Oh, jadi pas dongkap padinya teh gaduh rekening bank gitu? Dibikinin di sini. Oh, ku perusahaan. Iya, Kayak misalkan kontrak kerja atau habis berarti rekening eta jantan hangus gitu. Iya, hangus. Oh. Cek, Nop. Iya, Pak. Sok balanja naon wae. Biasalah istri mah geuningan. Panonna teh sok meuni hejo kana barang-barang teh Pak nya nu kitu be. Ajeng barudak sok kowe eta senop sok nu teh sok komunikasi keneh teh apa tilu? Apa tilu aya sapali Pak, aya oge anu menintos henteu aya kabarna. Oh, aya nu kerja di mana-mana aya nop apa tilu? Ka Malaysia atau ka mana gitu? Aya abi unggul jigana. Oh, nu teubi? Anu teubi abi unggul. Eta teh lantai sabaraha sih nop? Lantai 3. Lantai 3. Bayi tinggal di hostel. Nah, sapertos kumaha? Hok cik. Kumaha? Gerak, kadap. Tuh. Ya dibangun di payun teh bangunan atuh nu office sareng guard kangge keluar masuk. Iya kanggo bangunan naon duka bieu kirang kakang. Dan bae pindah sih Pak ka dieu. Ieu lorong lantai ini. Rumahnya sapertos kieu tuh aya 3 kamar cuman seueur barang-barang anu tidak bisa ditunjukkan. Tuh aya ngahiji sareng pameget sih Pak cuman memang aman lah sok kieu mah nya sapertos kieu we tah. Eta sakambar sabaraha orang no? Tergantung ininya sih Pak, ada yang 12, ada yang 14, ada yang 10, ada yang 8 juga. Tergantung ukuran kamarnya. Ai Nopia dirinya kendala gaul sareng rekan-rekan kerja sakambar kumaha misalkan bisa sharing tuh pengalaman anak kerja di sana tinggal di ruangan yang banyak orang di hostel gitu. Ya kalau kendala pasti ya nggak ada kendala banget sih Pak, tergantung orangnya oke ya. Kalau kitanya yang bisa membawa diri mah insya Allah lah kemana-mana aja gitu bisa. Yang penting kita pandai membawa dirinya aja.
Kalau malu mah pasti malu ya awalnya, tapi namanya kita udah kebiasaan di mana-mana pasti harus mencoba mengenalkan diri kita sama orang lain, jadi ya udah gitu, orang pun welcome aja. Hmm, Kayak gitu jadi sih. Cuman ya kadang-kadang bahasa beda emang. hmm, hmm. Nob, bisa tuh ngasih saran ke adik-adik tingkatnya kumaha cara bersosialisasi di semacam hostel kos gitu dengan orang yang banyak adat istiadatnya beda-beda gitu. Ya, kalau menurut aku ya Pak ya, buat kita bersosialisasi itu yang penting istilahnya kita jangan malu dan jangan terlalu menunjukkan kita ini siapa gitu loh. Kalau misalkan kita berada di tengah-tengah aja, kalau dibilang ya low profile juga, tak terlalu menunjukkan oh kita ini orang yang kayak gimana sih orang yang kita ini mau ngajakin orang kenalan, pasti ya baik-baikin orang gitu kan, ramah, terus ya enggaknya menunjukkan hal-hal yang baik aja lah kayak gitu. Istilahnya mah jangan pernah malu. Kalau orang malu mah rugi sendiri kalau di tempat kita ngerantau kayak gini mah. Kalau boleh malu-maluin aja sekalian gitu loh. Kan terkadang ya pas awal tinggal misalkan dengan banyak orang kan karena sok kumahnya bahasa Sunda mah ngarumas geningan. Sok ngarumas dan sanes kagok ngarumas kan. Ngarumas. Heeh. Terang tuh ngarumas? Ih gitu geuning abi mah kumaha gitu nya. Kumaha kadang-kadang sanes jadi Pak. Dia sigan homesick geningan. Aduh, abi nyalira di dia kalak aja dicicing, ngahulang nangis, kena hoyong wi, kadang-kadang sok gitunya. Homesick. Tah, nobia pas awal-awal kadinya homesick tuh. Bisa sih Pak, soalnya kan ai abi mah emang tos biasa sih nyati saantos lulus sekolah teh raya di bumi, jadinya ya gitu we. Entos memang sudah kebiasaan. Tapi memang ayalah rencangan anu cenah rindu pasti tiap saatnya teleponan we sareng orang bumi teh. Terus teu betah ya apa kumaha aya we anu disebat teh. Bener-bener kumaha sih kok lebih geuning di dia jeung di bumi teh beda gitu teh. Eta cantiasa milarian anu sih hal-hal anu menyenangkan di dia. Tapi saantos anjeunna kayak hal-hal anu tiasa ngabagjakeun dirina lupa ka bumi mah alhamdulillah malah sambung. Berarti saran Nopia untuk adik-adik tingkatnya metode homesick mah cari sesuatu yang bikin kita nyaman di sana gitu. Iya, begitu. Harus mencari kenyamanan sendiri. Nah, Nop, kan terkadang di lingkungan berbeda tantangannya pun berbeda, termasuk hal-hal yang dalam tanda kutip negatif. Di sana di boroning di Malaysia nya, di Indonesia kan terkadang banyaknya nukar itu teh. Nah, kumaha cara mengantisipasi hal-hal yang tanda kutipnya negatif gitu, apalagi ini jauh dari keluarga di luar negara misalkan. Kumaha ta? Iya Pak. Kalau boleh jujur memang iya sih ya, yang bikin kurang nyaman tuh emang pergaulannya. Kalau kita jauh dari orang tua memang pasti bebas ya Pak, nggak ada yang ngontrol. Cuman ya sebagai orang muslim kita mau yakin aja dimanapun kita berada ada Allah gitu ya, ada Allah, ada malaikat yang mencatat sisi negatif sama sisi buruk kita, sisi negatif sama positif kita. Jadi kita dekat diri sama Allah, jangan sampai tinggalin sholat, terus tinggalin kewajiban kita sebagai muslim, yang lain-lainnya selain sholat juga, supaya kita tuh tetap ingat kalau kita tuh harus ada di jalan yang benar dan pengen selamat sampai balik lagi gitu. Utuh, nggak ada yang kurang. Boleh. Keren. Hebat. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya, mangga Pak. Dari Muhammad Zaki. Pertanyaan lagi cenah. Anjeunna teh hoyong ka luar negeri, tapi terkadang cenah bahkan sering cenah orang tuanya itu tidak mendukung atau keluarganya tidak mendukung. Nah, kumaha upami misalkan kejadian teh gitu, jadi
adik tingkat Nopia teh hoyong kerja udah cocok ya di perusahaan, tapi di luar negeri perusahaan. Nah dia teh pingin kerja di sana, tapi orang tua atau keluarganya itu tidak terlalu mendukung. Tah sawa Nopia kumaha? Alhamdulillah ya Pak, saya boleh menceritakan pengalaman saya pribadi. Soalnya Ya. sebelum berangkat ke Malaysia OG, Nopia pun ngalamin hal itu gitu Pak. Gak ditanya 3 hari itu sama mama bapak gara-gara pengen kesini. Cuman alhamdulillah. Ya jadi caranya mah ya sebisa mungkin kita sebagai anak meyakinkan orang tua kalau misalkan apa yang kita pilih benar-benar adalah pilihan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinkan juga kalau kita bakal baik-baik saja di tempat yang kita tuju. Terus yang ketiga, jangan sampai ya intinya mah bagi tahu aja di sana pasti apa ya Pak? Kayak ngejelasinnya tuh intinya mah kita bener-bener bisa ngambil hati orang tua tuh supaya orang tua tuh yakin kalau kita tuh mampu jauh dari orang tua. Intinya mah kayak gitu aja lah. Nah, yakinin terus orang tua tuh. Nah, bahasa kapungkur Nopia kumaha? Eta diajakan nyari oswenya sepuh teh? Pak, alhamdulillah. Jadi dijelasin kalau memang ya kalau misalkan ini tuh memang pilihan aku bakal yakin, aku bakal kuat kalau misalkan ini adalah pilihan yang terbaik. Kita jelasin juga keadaan kita tuh kayak gimana sekarang, ngasih pengertian lah Pak intinya mah. Kita bandingin sekarang sama kedepannya nanti kayak gimana, kita kasih gambaran kalau misalkan kita pergi ke sana nanti insya Allah kayak gini. Ngasih janji manis intilahnya Pak ya. Tapi kalau boleh misalkan kita udah janji manisnya itu ditepatin nih, jangan sampai diingkarin. Terus ya ini mah ngasih terus gambaran, terus juga ngajakin orang tua itu ketemu sama agent. Waktu itu tuh orang tua diajakin jumpa agent, terus agentnya juga ngejelasin. Alhamdulillah juga orang tua udah mulai ya lama-lama ya udahlah mau kayak gimana lagi. Tadinya yang surat wali kan kita kesini harus ada surat persetujuan dari wali. Nah itu nggak ditandatanganin. Alhamdulillah pulang dari dijumpain sama agent ditandatanganin, terus ngurus proses selanjutnya. Berarti akhirnya mah orang tua teh mendukung. Iya. Nah berarti kan kieu cenah Nop cenah. Adik tingkat Nop teh bingung cenah. Kan masih belum metanya belum ACC ti orang tua teh. Padahal anjeunna teh kan pameget cenah. Tah kumaha tuh cenah teh apakah tetap harus melanjutkan atau sebaiknya cari opsi yang lain? Kalau memang kamu bisa memperjuangkan, lebih baik perjuangkan dulu. Namanya laki-laki, jangan pantang menyerah. Laki-laki calon imam, kalau boleh meyakinkan orang tua, lakukan. Soalnya kalau misalkan kamu nggak bisa meyakinkan orang tua kamu, gimana kamu meyakinkan calon mertua kamu nanti, kayak gitu loh Pak. Opsi kedua itu hanya sebagai cadangan ketika memang orang tua ketika udah dicoba diajak ngomong, dikasih penjelasan, dikasih pengertian, memang orang tua tidak bisa melepas, ya sudah. Baru kita lari ke opsi yang kedua. Jadi kalau memang yakin sama apa hal yang kamu pengenin, kalau bisa capai ya capai kayak gitu. Nah, Nop, semampu yang kamu bisa. Apa cenah kenangan pahit yang manis pas perjuangan kerja di Malaysia? Pahit manisnya naon? Kenangan pahit, kenangan manis. Kenangan pahitnya namanya kita kerja di negeri orang. Kerja itu kita di sini bukan cuma orang Indonesia aja. Ada orang dari Nepal, ada Bangla, ada Myanmar, Vietnam. Terus juga ada orang Indonesia jelas siapa pasti ya, sama orang Melayu juga pasti. Banyak hal yang sakitnya tuh kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa, kita nggak salah, taunya ya disalahin, terus kitanya yang kurang peka ya juga disalahin. Kadang-kadang posisi kita itu serba salah, terus karena kita beda bahasa jadi suka salah komunikasi gitu loh Pak. Maksudnya kita kemana, pahamnya mereka juga kemana. Kadang-kadang kayak gitu juga ada. Terus kalau yang manisnya mah ya itu aja sih, kita di sini punya sambil sedikit-sedikit belajar tentang bahasa sama adat istiadat dari negara orang yang nggak kita bisa dapat di Indonesia, kayak gitu aja.
Hmm. Nop, upami bolehnya, upami wios diizinkan ku Nop ya. Tiasa sharing tuh misalkan pengalaman nu tadi soal Nop ya, misalkan kok tiba-tiba saya nggak tahu apa-apa kok disalahkan gitu. Jadi kumaha cara mengantisipasinya dan kumaha ameh teu kitu deui gitu. Da Bapak yakin pasti nanti mungkin ada salah satu adik tingkat tapi Ya, yang ada momennya. mungkin iya tak kumaha Nop, contohnya kumaha. Cara Nopia kumaha pas ngalami eta. Iya. Jadi kan cuma di Malaysia aja ya Pak, di setiap tempat kerja pasti kita akan mengalami hal itu. Apalagi kita punya nggak nggak cuma berkomunikasi dengan satu orang. Kita berkomunikasi ke atas lain, berkomunikasi ke bawah lain, dan berkomunikasi ke orang yang sejajar dengan kita itu lain. Nah, jadi untuk menghindarinya, ketika ada suatu hal yang memang di atasan kita misalkan ngasih sesuatu amanat buat kita jangan sampai ngomong enggak. Kita ngomong enggak, udahlah wassalam. Nanti pasti ya kita kena marah atau kayak gimana. Terus kalau misalkan kerjaan kita lakukan seporsinya apa yang jadi job desk kita. Jangan sampai kita istilahnya job desk kita kerjakan dan kita juga ngambil job desk orang lain, itu juga kurang istilahnya kurang sopan, juga kurang ini. Soalnya kan kadang-kadang kalau di tempat kerja job desk itu dibagi masing-masing tanggung jawabnya, sudah ada porsinya sendiri. Jadi ya kita kerjakan bagian kita aja. Terus kalau misalkan, soalnya kadang-kadang dari ketika kita menolong orang lain, kita yang tak tahu apa-apa, kita hanya sekedar tahu saja, dan akhirnya ada kesalahan, yang akan disalahkan adalah kita. Padahal kita menurut perasaan kita sendiri, kita udah melakukan apa yang seharusnya dan memang yang sepatutnya kita buat. Tapi namanya juga di tempat kerja kan rata-rata ada orang yang pasti adalah selalu ya Pak, orang yang istilahnya di depan atasan itu ingin selalu baik kayak gitu. Jadi kitalah yang kena, dan padahal itu sebetulnya bukan salah kita juga, bisa jadi bukan kita yang buat, tapi karena kita pernah melakukannya jadi dianggapnya kita. Kalau boleh ya itu aja sih. Yang pertama, lakukan apa yang diamanatkan atasan. Yang kedua, lakukan sesuai job desk yang kita punya. Itu aja. Nop, kalau misalkan kejadiannya disalahkan gitunya, kita nggak salah tapi disalahkan, kumaha cara membela diri kalau di lingkungan kerja? Kalau di lingkungan kerja kan kumahanya? Kalau untuk cara membela diri sih ya, cara membela diri yang paling baik itu yang pertama, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ketika orang lain menilai kita salah tapi kita merasa tidak salah, kita cari alternatif jawaban yang jangan sampai kita memojokkan orang lain juga. Dan yang kedua, jangan sampai kita mengatakan kata oh mungkin. Jangan sampai ada kata mungkin keluar dari mulut kita ke orang lain ataupun atasan kita. Karena kata mungkin itu meyakinkan, membuktikan kalau sebenarnya kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ya intinya kita nyari jalan tengah yang dimana kita selamat, tapi juga tidak menyelamatkan orang lain. Kayak misalnya pernah satu kejadian melakukan kesalahan gitu Pak ya. Kalau menurut saya tidak terlalu salah karena memang itu yang saya ketahui, tapi orang lain menyampaikannya kepada atasan saya mungkin dengan maksud dengan bahasa yang berbeda. Jadi ketika itu bos atasan saya otomatis nanya ke saya, bener nggak kamu kayak gini? Loh, kata siapa? Kok kayak gitu? Ada orang yang cerita ke saya kayak begini. Terus di situ mikir dulu. Ya intinya jangan sampai kita bertindak tanpa berpikir karena itu akan fatal. Jadi di situ tuh aku mikir, oh mungkin saya pernah ngomong sama orang ini begini, tapi maksud saya bukan ke sana. Maksud saya tuh saya jelaskan lagi maksudnya seperti apa, barulah di situ tuh memang ya atasan saya sendiri pun boleh paham, karena memang kan kesalahpahaman pasti jatuhnya kepada salah paham, supaya kita tidak menyalahkan orang lain tuh. Hebat Nova, keren.
Pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah Pak. Jadi aku mah hanya ninggalin Nopia nih, aduh nih hebat pisan, nih sampai segitunya gitu. Saya apa-apaan aduh Pak. Kemudian bapaknya Deos kita terkadang ketika bapak ningali kumahanya anak SMK gitu ya, anak SMK 1 atau anak mana gitunya, mentalnya tuh asa kumaha gitu, asa mengkhawatirkan. Iya Pak. Iya. Banyak Pak. Mantana ketika ningali Nopia hebat pisan untuk seusia Nopia bisa berpikir sampai sejauh itu hebat. Orang lain belum tentu bisa. Nah, itu merupakan satu modal bagus tinggal dikembangkan lagi. Keren, Nop. Amin. Keren. Ya, ari jeung keluarga di Indo sok eta tara sok komunikasi. Alhamdulillah Pak. Masih ini kan ada internet, jadi tiap hari kalau misalkan memang lagi ada waktu ya video call. Kalau kadang-kadang kalau memang lagi kerja sampai jam 11 malam ya kadang cuma 1 minggu sekali. Tergantung lagi sibuknya kayak gimana. Yang penting yang paling penting chat ngasih kabar hari ini baik-baik aja itu harus. Terus setiap hari ngasih kabar baik atau kumaha gitu. Kadang-kadang lagi makan mah makan dulu kayak gitu. Kalau enggak mah rehat dulu, jajan. Kayak gimana, yang penting orang tua tahu kita baik-baik aja setiap hari biar nggak khawatir. Benar, jadi itu dedepennya sepuh teh. Iya Pak. Ini cina pertanyaan lagi cina. Kan terkadang tidak setiap hari teh semangat orang teh di dunia kerja teh bagusnya. Terkadang ada masa-masa down, ada masa-masa down. Tah, kumaha cina apa cara teteh eta cina mengatasi ketika berada di masa down di dunia kerjaan teh? Untuk cara mengatasi mental kita yang lagi down di masa kerja, balik lagi sama semangat. Kita kan pasti kerja punya niat ya Pak, punya tujuan. Kita yakinkan lagi, kita ingat balik tujuan kita itu buat bekerja apa. Kalau misalnya pengen bahagiain orang tua, kita ingat lagi, kita perdalam lagi. Jangan sampai bosan terus tiap hari. Kita ingat yang penting ya ketika lagi down itu ingat yang paling baiknya apa dari yang kita kerjakan. Terus niat pertama kali kita datang buat kerja itu buat apa. Itu sih 2 hal itu yang paling penting. Pamuk itu motivasi Nopia no? Motivasi. Nujantan motivasi kangge Nopia sampai bisa sekuat ini gitu. Motivasi yang pertama kali setelah lulus sekolah, pengennya itu nyelesain kuliah dengan biaya sendiri dan juga ngasih orang tua itu dengan hasil keringat sendiri. Nah dari situ, tapi karena sampai sekarang ya mungkin belum rezekinya kali ya Pak ya. Kuliah saya masih terbengkalai dari tahun 2015 kan udah mulai kuliah tuh. Sekarang tahun 2019 harusnya udah wisuda. Ternyata saya masih ada di sini, jadi ya itu aja lah yang pengen yang jadi motivasi Novia mah. Ya soalnya kenceng banget gitu niat pengen lulus kuliah pakai biaya sendiri itu, sama pengen ngebahagiain orang tua, itu nomor 1. Hebat. terus ada baru udah kedua motivasi eta dan Bapak yakin pasti motivasi Nopia itu bisa nyampe ke adik tingkat Nopia dengan baik, insya Allah. Amin. Dan terus terang adik tingkat Nopia teh kumanya kan pengalaman merencanakan ke dunia kerjanya masih kurang. Terus teh anak kelas 12 teh bingung pasti anak kelas 12 teh. Kemudian kelas 12 kan Bapak geus pernah leupeut buat acan ke kelas. Pak. Jadi di sasi Maret teh anak kelas 12 teh tacan pernah belajar pisan di kelas. Mentakna yakin lah pasti bingung lah anak kelas 12 ogenan merencanakan ke depan teh kumaha. Yang mudah-mudahan saya dengan Nopia bisa memberikan suatu gambaran sedikit buat mereka ke di sana kerjaan kumaha. Jadi Bapak tarik kesimpulan bahwa Bapak tarik kesimpulan bahwa mental itu harus kuat, dan yang paling penting tong hilap ibadahnya sholat karetuna. Iya. Kan Nopia teh tos hampir 7 tahun ya.
7 tahun Pak. 7 tahun. Kita kan tos ke Indonesia tuh. 7. Abi nembe 2 tahun kan di dia di Indonesia nama lami. Di Indonesia gitu di kemana-mana lah Pak. Abi mah ka istilah nama tahun 2013 setelah lulus kerja di Indomaret. Tahun 2014 2015 ada di Kalimantan. Ke Kalimantan oke. Satu. Iya. Alhamdulillah Pak. Nyalira. Iya. Wih, keren. Nyalira. Alhamdulillah. Terus tahun 2015 sampai 2018 di Bekasi kerja di 3 tempat. Tahun 2018 sampai sekarang di sini masih terdampar. Nah, maksud Bapak teh eta selama di Malaysia pernah pulang dulu ke Indonesia gitu? Belum. Aja. Kan memang perjanjian kontrak kalau 2 tahun pertama kita tidak boleh balik ke Indonesia. Apalagi sekarang ada pandemi, kalau misalkan nggak dibenarkan kita untuk mudik ke Indonesia. Kalau misalkan kita mau balik ya balik terus. Nggak dibolehin lagi balik ke sini. Kayak gitu peraturannya sekarang Pak. Indonesia Malaysia tidak menerima orang Indonesia masuk. Nggak semua negara dibolehin masuk ke Malaysia. Oh, Indonesia termasuk? Iya. Kan paling banyak kasusnya. Parahnya Nopnya? Iya Pak, paling banyak kasusnya lah Indonesia. Di Ohun sih di Banjaroge getos aya nu positif deui geura. Amit-amit teh. Aya deui nu positif. Mentangna pohon palawur, mentangna pas anjing sakeun direncanakeun jantan lebat kelasnya. Salah sama resikona lumayan agengnya maksudnya. Tapi da kumaha deui nya Nopnya. Resikonya besar. Tapi da Ohun kan kumaha deui tadi alajar barudak berenang kumahanya diajar di sekolah kumaha ogenan kemudian kan matematikanya Nopnya diajar di biasa di kelas ogenan barudak gitu kemudian akhirnya belajarnya kudu online ngahuleng gini mikir tarik kebayang tuh ayeuna hok belajarnya kedah online power Pak power pisan. Mantana bapak mah ieu teh belajar online teh kan upami lewat WA teh asa teu terlalu efektifnya. Mantana bapak mah materina teh kana YouTube kun we sadaya. Kun we sadaya dialajar dirinya. Yang mudah-mudahan mangartos sih. Ayeuna ge sami Nop jadi pelajari materi di YouTube storekeun mata pelajari storekeun di sami mudah-mudahan we ngartos gitu. Alhamdulillah insyaallah lah Pak pami kitu mah. Nah biasanya asa itunya banyak sharing dunia kerja di channel YouTube Nopianya. Mohon Pak aya. Tapi kan ayeuna nuju vakum soalnya kan nuju pandemi. Terus kerjaan ogennya alhamdulillah gitunya dugi kata bu 11 supaya jangan acan upload deui. Cuma tos seueur ieu tentang syarat-syarat ke Malaysia terus kumaha keadaan di Malaysia. Yang bade ningali kantun di pilarian namina Novia Share. Ya. Oke, paling ku Bapak dietanya dicantumkan di deskripsi videona channel YouTube Nopianya. Mudah-mudahan eta teh tiasa belajar tidinya. Amin. Nop aya-ayana emang ke libur? Libur, Pak. Aya saminggu libur sabaraha hari? 1 hari, Sabtu, Minggu aja. Oh, Minggu unggul? Kalau ada hari besar cuti. Tapi kadang-kadang juga dipakai kerja kalau memang lagi ada butuh barang. Berarti belum pisannya kerja lu? Iya Pak, ngerencanain liburan belum pernah terencana. Sekali aja pergi ke Malaka. Karena pandemi ya Allah. Padahal satacan we teh hoyong ka Thailand heula, hoyong ka Singapura heula, hoyong ka KL heula. Seacan ka kumpulan. Ya. Gara-gara pandeminya. Nuhun Pak. Padahal teh bulan Maret teh kos ngasih panjer bade ka Thailand. Tapi satacan angkat tos lo ganti payung. Nop, pernah kajantenan tuh misalkan sakit ngarumas gitu. Nah. Pernah? Eta kumaha Nop? Pernah palingan di tengah banyak orang asing gitu. Kumaha teh? Ya, masih Pak paling soalnya kan lamun menuju Tadamang paling gara recangan anu geuning sakamar naros kunaon. Misalkan tuh kadang-kadang emang anu cak pasarang arurang mah nya
pasti diperhatikan, kadang-kadang gen masak dipangmasakeun, terus mau diperhatikan lah ini nama di kumasi asa gaduh keluarga deui gitu Pak. Jadi asana teh teu mending ngarumas banget. Alhamdulillah nate. Kami dirinya naik klinik. Iya, Gratis. nuhun. Ai dapurna terpisah nop jasa sareng kamar. Pisah Pak, kamar ukul bade tinggali ke dapur. Gitu. Mana? Sedap. Tapi di lantai eta keneh. Nuhun, masih sah bangunan. Nah, ini dapur. Dapurnya dapur umum. Malinda. Saya dapur Pak tuh. Pabalatak. Eta teh Kompor Eta teh biaya genep. Nuhun. Kulkas. TV aya di payun. Opami eta masakna sendiri atau dijadwal no? Sendiri lah Pak. Di sini, nah ini banyak, ini punya masing-masing. Kadang-kadang di aya nu gabung gitu. Oh. Masing-masing. Itu peralatan sendiri-sendiri gitu. Kalau jadwal masak mah ya memang sendiri-sendiri. Tergantung kalau memang orangnya teh mau barengan sama kawan, barengan. Kalau di sini mah kayak gitu. Ai nopi eta masak sok tabu sabaraha? Masak. Kadang-kadang kuih damel terus masak. Kuih damel teh kan sok beberes nyuci, sholat maghrib, terus masak, makan teh jam 10-an dan lebih makan. Terus kalau misalkan menuju OT jam 11, kadang-kadang jam 1 atau 1,5 2 nambah bobo eta teh Pak. Oh. Kedagu teh jam 5-nya. Jam 5, kadang-kadang jam 4, jam setengah 5. Oh. Eta berarti tidur dengan sabaraha jamnya no? Teu lieur eta? Teu Pak, terus kebiasaan. Hebat tuh ngop. Keren. Nyan. Bisa sekuat ini gitu, hebat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik kelas yang kelas 1, 2, dan 3, terutama yang sekarang duduk di kelas 3, karena insya Allah beberapa bulan lagi kan kalian akan menghadapi ujian. Kemudian kalian itu harus menentukan jalan mana yang kalian pilih, kerja atau kuliah. Baik itu kerja ataupun kuliah, insya Allah rezekinya ada sendiri-sendiri. Kalau misalkan yang kerja, tentukan kalian mau kerja kemana, niatkan dengan pasti kerjaan yang nanti kalian dapatkan. Gak usah terlalu gengsi dengan kerjaan yang kalian dapat nanti. Kerjaan apapun, yang penting halal. Soalnya kebanyakan yang saya lihat dari kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya, kebanyakan orang itu mikirin gengsi, harus kerja di pabrik, harus gaji besar, harus kerja yang enak. Itu jangan terlalu berharap, karena kalau kita berharap seperti itu, yang ada mental kita jadinya down karena kita mendapat hal yang tidak sesuai. Jadi nantinya ketika kalian sudah dihadapkan dengan dunia kerja, kalian harus terima dengan lapang dada apa yang menjadi apa yang menjadi hal yang kalian dapatkan. Jalani, syukuri, dan nikmati. Insya Allah kedepannya Allah juga ngasih rezeki yang lain yang lebih baik. Jadi ketika kalian mendapatkan hal yang tidak sesuai, jalani aja dulu. Jangan sampai ketika mendapatkan hal yang tidak sesuai kalian terus lari dari kenyataan. Itu tidak boleh. Mental seperti itu yang tidak diharapkan. Jadi untuk membina dan membangun mental yang kuat harus dari diri kalian sendiri. Kalian harus yakin sama diri kalian kalau kalian bisa, kalian mampu, dan kalian akan sukses di bidang apapun nantinya. Itu buat yang kerja. Dan buat yang kuliah,
kalian harus menentukan dengan betul kalian mau kuliah di jurusan apa, dan kalian harus menekutinya dengan sungguh-sungguh supaya kalian juga tidak akan merasakan yang namanya menyesal. Karena ketika di dunia kerja, sebetulnya praktek dengan teori itu jauh berbeda. Kalian akan lebih mengikuti apa yang sudah dijadikan sistem oleh suatu perusahaan, dan juga ketika nanti kalian kuliah mengambil jurusan, kalau boleh mengambil jurusan yang berupa yang ada tekniknya, jadi kalian bisa mengambil ilmu untuk praktek di lapangan kerja nantinya. Jangan hanya mengambil yang teorinya saja. Pastikan kalian betul-betul memahami apa yang kalian pelajari, supaya nanti ketika kalian terjun di dunia kerja, kalian sudah yakin dan sudah sudah istilahnya udah seperti yang sesungguhnya. Jadi buat adik-adik semuanya, kalau boleh apapun yang kalian pilih nanti kalian harus tekun dan yakin sama apa yang kalian pilih selanjutnya. Itu aja. Nopia nuhun ya. Nuhun, Tos seri, Nopia sing sehat tadinya, sing Amin, sehat. alhamdulillah. Oh, Insya sing Allah. sehat. Jaga sholatna, jaga de pergaulanana. Sing lancarnya sing lancar pada malanana. Tas tiasa kacumponan lah nu kahoyong Nopia. Cita-citana naon. Amin. Gitu. Amin. Ya. Nuhun ya Nopnya. Mohon Pak. Ya. Mudah-mudahan tiasa manfaatan guys sadayana. Nuhun. Amin insya Allah. Tiasa katampi. Iya. Mohon. Ya. Nuhun ya. Mohon Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.